Pemuda ini sedang asik memberi susu pada kucingnya ketika dia mendengar suara seperti akan ada pesta di lantai atas. Gadis imut ini akan segera menikah. Mereka sedang mempersiapkan kedatangan calon pemuda yang akan melamarnya. Ayah dan ibunya pun sibuk mempersiapkan semua yang diperlukan. Pembicaraan mereka sempat terdengar oleh pemuda itu. Tiba-tiba seorang wanita muncul di belakangnya dan mereka pun asik sendiri. Halo? Tiba-tiba suara telepon berdering. Ayahnya menjawab telepon tersebut. Lalu ekspresinya tiba-tiba berubah ketika mendengar suara orang di seberang telepon. Rencana lamaran itu telah dibatalkan. Gadis ini tertegun mendengar lamaran dirinya telah dibatalkan karena calon suaminya lebih memilih wanita idaman lain. Dia hanya bisa terdiam melihat ibu dan ayahnya membicarakan hal tersebut. लाइब्रेरी छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा। पर ऑफिस आज तो छुट्टी था ना? अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। Dia lalu bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Tiba-tiba sang adik yang sedikit kesal merengek pada sang ibu. Karena pembatalan lamaran sang kakak, maka dia pun tidak bisa menikah duluan. Karena hal itu adalah sesuatu yang tabu bagi mereka. Ibunya menasihatinya. Adiknya lalu menyalahkan dirinya. Namun dia menjawab bukan kehendaknya bila tiba-tiba pemuda itu batal melamarnya. Dia juga sedih karena kejadian itu, maka membuat pernikahan adiknya tertunda. Ayahnya seorang pria yang disiplin. Dia mengajak anaknya untuk tidak membahas hal itu. Mereka pun langsung berangkat kerja. Tiba-tiba ayahnya semakin jengkel karena lift itu macet. Seseorang telah menahannya di lantai bawah. Ayahnya berteriak, tapi tidak ada yang meresponnya. Ayahnya lalu menuruni tangga duluan. Dan betapa terkejutnya ketika melihat pemandangan seorang pemuda yang sedang asik bermesraan dengan seorang wanita. Ayahnya menegur pemuda tersebut, namun dijawab enteng oleh pacar pemuda itu. Tak lama gadis yang bernama Saru ini pun turun menyusul sang ayah. Pemuda itu pun tertegun ketika melihat paras gadis yang ayu itu. Diam-diam dalam hatinya, dia terpesona dengan gadis itu. Dia seperti melihat malaikat. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayahnya langsung melaporkan kejadian itu kepada pengurus komplek. Dia menyesalkan kelakuan pemuda yang bernama Inder tersebut. Pemuda itu tidak ada segan-segan terhadap dirinya. Padahal dia termasuk seorang pembina masyarakat yang disegani di lingkungan tersebut. Ternyata pemuda itu adalah mantan narapidana yang sempat dipenjara selama 13 tahun karena kasus pembunuhan. Rumah susun tempat mereka tinggal itu adalah milik bibinya, yang kini telah diatasnamakan dirinya. Dan ternyata ayah pemuda tersebut adalah orang yang sangat berpengaruh di kota itu. Dan juga pemuda itu ternyata mengerti banyak tentang hukum. Tapi hal itu tidak membuat ayah Saru menghilangkan kekesalannya terhadap pemuda itu. तो आप इस जेल पर टर्न वकील से डर गए और सोसाइटी को डांस बार बना दिया। सर मैंने क्या बना दिया? अब लेडीज की परेड को एक सेक्रेटरी कैसे रोक सकता है? एक सेक्रेटरी का काम है सोसाइटी में डिसिप्लिन बना के रखना। आपसे नहीं होता तो रिजाइन कर दो, किसी और को इलेक्ट कर लेंगे। Gadis ini terkejut ketika atasannya tiba-tiba menyapanya. Dia gugup sekaligus senang. Atasannya meminta dirinya untuk menjadi pemeran boneka beruang di sebuah acara anak karena pemerannya berhalangan hadir. Karena tidak ingin mengecewakan atasannya, ditambah lagi sikap atasannya yang so sweet dengan mengusap kepalanya, maka gadis itu pun mengikutinya. Lalu gadis itu melakukan tugasnya dengan happy. Tapi niat baiknya itu ternyata diledek oleh teman kerja atasannya. Mereka menertawakan si boneka beruang yang sebenarnya mereka tahu kalau Saru yang memerankannya. Gadis itu meledeknya dengan bertanya, dibayar dengan apakah hingga dia mau melakukan hal tersebut? Pelukan atau ciuman dari atasannya? Gadis lembut itu pun merasa sedih karena dia merasa direndahkan. Dia pun berlari, meninggalkan tempat itu. Dia membuka kostum kepala beruangnya lalu masuk ke dalam lift. Dia menangis. Lalu cepat-cepat memasang kembali kepala beruangnya karena pintu segera terbuka. Pemuda itu masuk ke dalam lift. Saru terdiam. Pemuda itu melirik si beruang itu sekilas. Tiba-tiba lift itu berhenti mendadak. Mereka terjebak berdua di dalam lift macet tersebut. Mereka segera meminta pertolongan. Tapi karena lift tersebut belum juga baik, mereka makin kepanasan di dalam lift itu. Saking pengapnya udara di sana, pemuda yang mulai merasa gerah itu langsung membuka bajunya. Lalu menegurnya dengan menepuk pipi boneka itu. Dia terdiam. Lalu pemuda itu hendak membuka celananya, tanpa menyadari kalau ternyata di dalam kostum boneka beruang tersebut adalah seorang gadis.
Dan dia tiba-tiba terkejut saat terdengar suara jeritan seorang gadis di dalam kostum beruang itu. Saru lalu membuka topengnya. Pemuda itu meminta maaf. Buru-buru dia menyempurnakan pakaiannya. Saru yang tidak kuat dengan udara pengap di dalam lift yang rusak tersebut ingin membuka kostumnya. Namun dia kepayahan. Namun pemuda itu segera membantunya membukakan resleting kostumnya. Tiba-tiba lift hidup kembali. Gadis itu pun langsung mengenakan kostum kepala beruangnya. Dia pun buru-buru memencet tombol lift dan saat pintu lift terbuka, gadis itu langsung berlari menghilang meninggalkan pemuda itu. Excuse me. ये आपका सर. Thanks. Gadis ini hanya termangu ketika pemuda yang dijodohkan oleh adiknya pulang. Dan ketika mendengar celotehan adiknya yang berkata bahwa pemuda itu sangat cocok untuknya. Keinginan sang adik yang menggebu-gebu untuk segera menikah membuatnya bela-belain mencarikan laki-laki untuk menjadi suami sang kakak yang gagal menikah karena ditinggal oleh calon suaminya. Gadis ini tertegun ketika secara tidak sengaja dia mendengar percakapan antara pacar adiknya dengan temannya yang dijodohkan dengan dia. Pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak menyukai gadis itu. Gadis itu sangat culun. Lalu dijawab kekasih adiknya bahwa mereka terpaksa mencarikan jodoh untuk calon kakak iparnya itu yang gagal menikah tersebut karena mereka ingin segera menikah. Jika kakaknya tidak menikah lebih dulu, maka Kak Heri adiknya belum bisa menikah. Hatinya perih, dia benar-benar merasa sedih. Dia lalu bertanya pada adiknya, namun sang adik malah menangis dan berkata jika sang kakak tidak menikah duluan, maka dia dan kekasihnya akan kawin lari. Gadis ini memang lembut hatinya, dia justru meminta maaf pada sang adik dan berjanji akan menuruti keinginan adiknya untuk segera menikah, agar adiknya juga bisa segera menikah. Pemuda ini membuka pintu kamarnya ketika suara bel berbunyi. Ternyata Saru yang datang. Gadis itu baru mengetahui kalau kekasih Inder yang bernama Ruby itu adalah salah seorang fotomodel terkenal. Dia ingin Inder menghubungi pacarnya dan mengatakan keinginannya untuk belajar makeover. Gadis ini ingin merubah penampilannya agar dia bisa mendapatkan pemuda idamannya. Tiba-tiba, wanita itu membuka pintu dan masuk. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika melihat gadis itu ada di kamar kekasihnya. Ruby yang tadinya ingin minta maaf karena pernah pergi sambil marah-marah pada Inder, menjadi hipertensi karena mengira Saru bermain api dengan kekasihnya. Wanita itu mengamuk dan melemparkan botol minuman ke arah mereka. Spontan pemuda itu memasang badannya untuk gadis lugu itu, hingga pecahan kaca dari botol yang dilempar sang pacar melukai pundaknya. मैं सॉरी नहीं बोलता. Polisi ini curiga melihat seorang pemuda dengan pundaknya dipenuhi dengan luka berdarah. Ditambah lagi dengan sikap pemuda tersebut yang seperti tidak senang ditegur oleh sang polisi. जरूरत नहीं पड़ती सर, मेरे घाव जल्दी बढ़ जाते हैं. Polisi yang keki itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa pemuda itu ke kantor polisi. भारती पुराना चावल है जरूर रिकॉर्ड होगा बिठाओ दोनों को गाड़ी में. Gadis itu memohon dengan sangat pada sang polisi agar jangan membawa pemuda itu. Namun sang polisi tetap bersikeras untuk membawanya. Gadis ini lalu menjelaskan semua yang terjadi. Dia memohon dengan sangat. Dia pun mengabulkan permintaan gadis ini untuk tidak membawa pemuda itu pergi. Dia malah menawarkan mereka untuk mengantarnya pulang. Halo? Penjaga apartemen ini melihat mereka turun dari mobil polisi. Dia lalu mengikuti dan mengintai karena penasaran kenapa gadis yang bernama Saru itu di kamar pemuda tersebut.
ड्राइवर Ayahnya baru pulang dan langsung mendapatkan laporan dari penjaga keamanan. Dia marah dan tidak percaya akan laporan penjaga tersebut. Namun penjaga dan para warga mengajaknya untuk melihat sendiri ke atas. छोड़ के गया है वहीं ऊपर ही है। बात कर रहा है ये? सब कर लेते हैं ना, दूध का दूध पानी का। आइए सर। अरे वॉचमैन तो सही कह- Ayahnya terdiam ketika melihat putrinya sedang berduaan dengan pemuda yang sangat dia benci. Dia menampar putrinya. Saru memohon dengan sangat agar ayahnya mau mendengarkan penjelasannya. Namun para tetangga memprovokasinya. Ayahnya segera menghubungi seseorang yang ternyata adalah istrinya, ibunya Saru. Dia lalu berkata pada istrinya untuk segera menyiapkan upacara doa persembahan terakhir karena putrinya dianggap sudah mati. Gadis itu terkesiap. Dia sungguh tidak mengira kalau sang ayah sampai hati menganggap dirinya sudah mati dan akan mengadakan doa persembahan terakhir untuk dirinya. कावेरी को ये गुड न्यूज बता दो। Namun ayahnya tidak menggubrisnya, bahkan mengundang orang-orang yang ada di sana untuk datang ke acara doa persembahan terakhir di rumahnya beberapa hari lagi. Lalu ayahnya dan orang-orang itu pun pergi. Hati gadis ini terluka. Dia difitnah oleh para tetangganya karena berduaan dengan pemuda itu. Padahal dia hanya mau menolong pemuda tersebut mengobati lukanya. Dia tidak mungkin lagi kembali ke rumah karena sang ayah sudah menganggapnya mati. Di saat dia sedang bingung, tiba-tiba pemuda ini memberikan sebuah kunci. Ternyata pemuda ini sudah lebih dulu mencarikan sebuah rumah untuknya. Dia sangat berterima kasih. जो पसंद आ जाएगा ना। सादत तो मैं भी लूंगी। Lalu pemuda ini mengajak gadis itu membeli keperluannya. Mereka pun pergi. Di jalan, Saru memergoki seorang gelandangan yang sedang mengambil sebuah dompet yang terjatuh. Dia lalu mengambilnya dari gelandangan itu. भैया क्या कर रहे हो? ये उनका वॉलेट है, वापस करो। Indar mendekati mereka. Saru menjelaskannya. Lalu Indar mengambil dompet itu dari gelandangan itu. Namun ketika melihat identitas yang ada di dalam dompet tersebut, ekspresi Indar tiba-tiba berubah marah. Dia lalu memberikannya lagi kepada gelandangan itu. Saru kebingungan. Lalu gadis itu kembali mengambilnya dari tangan gelandangan itu dan berlari mengejar Indar. Dia bertanya kepada Indar kenapa memberikannya kembali kepada gelandangan itu. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak peduli. Namun gadis itu berkata bahwa dia yang peduli. Lalu segera berlari mengejar si pemilik dompet tersebut. Indar mencegahnya, namun gadis itu sudah berlari. Dia lalu memberikan dompet itu kepada pria pemiliknya. Pria itu mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu gadis itu berkata bahwa bukan dia yang membantunya, melainkan seorang pemuda sambil menunjuk ke arah tempat Indar tadi berdiri. Namun pemuda itu sudah menghilang. Dia langsung berlari mencari Indar. Namun ketika dia berbicara dengan pemuda itu, secara tidak sengaja pemuda itu spontan mendorongnya hingga gadis itu terjatuh. Dia pun berlalu tanpa memperdulikan Saru yang sakit hatinya. Tiba-tiba pria yang dompetnya ditemukan oleh gadis itu datang menghampirinya. Dia lalu menawarkan gadis itu untuk mengantarnya pulang. Saru tak kuasa menahan tangisnya. Pemuda ini mulai gelisah, hatinya tidak tenang. Dia sudah berada di rumah, lalu dia pergi mencari gadis itu. Dia pun mencari Saru di apartemen ayahnya. Namun penjaga itu mengatakan bahwa dia tidak melihat gadis itu. Ayahnya yang kebetulan sedang berada di dekat situ mendengar pembicaraan pemuda itu. Indar lalu mencari Saru kemana-mana. Dia hampir putus asa. Hingga akhirnya dia melihat gadis itu sedang duduk sendirian di sebuah bangku di pinggir jalan sambil menangis. Dia menemuinya. Dia terpaku mendengar kemarahan gadis itu. Lalu dia minta maaf. गेट लॉस कहा ना तुमने? उसके बाद वो घर में वापस जाना जो तुमने मुझे दी। Akhirnya mereka pun berbaikan. Tapi ternyata mereka yang sedang berpelukan dilihat oleh ayahnya Saru. Ternyata pria parubaya itu sudah berada di situ dari tadi dan memperhatikan mereka dengan rasa marah dan kecewa. Di dalam taksi, akhirnya pemuda itu memberitahukan gadis itu bahwa orang yang tadi jatuh dompetnya adalah ayah kandungnya.
Namun dia tidak ingin membahasnya lebih jauh lagi. में तुम्हारी फोटो Malah dia bertanya, apakah yang kira-kira dapat membuat ayah Saruk bisa menerimanya kembali? Gadis itu mengatakan, kemungkinan ayahnya akan menerimanya kembali jika ada laki-laki keturunan Brahmana yang memiliki titel dan menikahinya. Tapi itu tidaklah mungkin, karena dia merasa tidak ada pemuda yang mau dengan gadis kolot dan culun seperti dia. Pemuda ini pun terdiam. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lanjut ke part berikutnya.